Oke, sekarang kita mulai. Nah, sekarang kita masuk kepada intinya. Kalau kita ingin belajar iman, yang pertama perlu ditingkatkan namanya kecerdasan kerohanian, kecerdasan hati. Nah, kemudian ini sudah mulai materi. Karena nanti kan ada kuis ya, ada kuis. Ini materinya dari sini ya. Semua harus keluar ya. Coba katakan, hai salah. Berapa nilainya nanti? Datang kelas satu arah. Karena ini bukan dunia ya, bukan dunia ini. Teman saya katakan, berapa nilai kelompoknya bicara kasih nilainya, jangan dikurangi nilainya. Kenapa? Tuhan menyukai orang yang dekat dengannya, kan ya? Kasih pendapat Tuhan menghargai, kan? Jangan dikurangi nilainya. Ya, itu namanya penghakiman ya. Di gereja dilarang penghakiman. Kenapa ada pengajaran iman? Karena di rumah kadang-kadang suka konflik. Kucek tadi uang berdua, kau pakai berapa? Aku beli mesin cuci, nggak sanggup lagi nyuci pakai tangan, dorong teman klinik tiap hari. Jangan manja lah, beli mesin cuci mahal. Kalau yang listrik kemana pula? Jadi kau keberatan aku beli mesin cuci? Ya keberatan lah, sayang lah itu. Oh ya udahlah, kalau kayak gitu, aku pergi aja dari rumah ini. Aku udah beli kayak bed, mau bikin mesinnya. Semua aku kerjakan sendiri, kau udah bantu. Tapi aku beli mesin cuci, kau keberatan? Enggak lah, aku kerjakan lagi itu sendiri. Kau jangan pergi. Lihat aja dia pergi Pak Kendrick. Dia kan tahu menghabiskan uang remaja. Iya memang, barunya dia ingin menghabiskan uang keluarga memang. Ya udah, biarkan dia pergi. Mak, aku lapar mak. Cuma aku belum makan. Mama nggak masak. Mama udah tua, mau jalan aja susah. Udah, beli aja, gampang kan? Enak lagi, sesuai dengan selera. Iya mak, mama mau makan apa? Abang dan Nina, kalau konflik suami istri di rumah pasti berakibat kepada anak. Kalau konflik suami istri pasti berakibat kepada anak, maka fokus pengajaran iman disebut namanya dari rumah. Istilahnya adalah Iglesia Domestika Sastra. Iglesia Domestika Sastra. Iglesia Domestika. Rumah itu adalah gereja kecil untuk pengajaran iman. Karena pengajaran iman yang pertama bukan dari gereja, gedung seperti ini, tapi dari rumah. Coba tepuk tangan, adek dengan anak keluarga. Mulai sampai hari, suami sabar kepada istri, istri menghormati suaminya. Setuju ya? Suami istri harus berdamai. Nanti itu pelajaran bagi anak-anak ya. Apa namanya? Iglesia Domestika sama. Iglesia Domestika. Rumah itu adalah gereja kecil untuk pengajaran iman. Setuju Pak Bidang ya? Tidak lagi seperti kadang-kadang merasa istrinya hanya dia. Kan konflik. Maka berusahalah kepada Tuhan. Boleh ada di sekitar Pak Bidang. Jadi dasarnya adalah ulangan. Boleh dicatat ulangan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Itu dasar pengajaran iman. Kata kuncinya diulang-ulang di mana saja, di mobil, dibikin di pintu, di mana saja ada ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Itu dasar pengajaran. Silakan nanti dibaca ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Itu tema tahun transformasi. Itu temanya ya. Artinya amanah yang hadir ini mulai besok mari kita jalankan. Nah kemudian ada 3 amanat agung. Amanah yang itu kemarin, khotbah kemarin ini. Jadi yang kita sampaikan kepada seluruh bangsa Khusus yang pertama, boleh kita baca. Coba kita baca ayat 19 Matius 28 19-20. Coba kita baca. Karena itu pergilah sama-sama. Karena itu pergilah. Satu apa? Jadikanlah semua bangsa. Bangsa itu kan luas, tapi maksudnya di rumah anak-anak. Biarlah Yesus mengikuti
Yesus dan percaya pada Yesus. Yang kedua adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tidak membaptis seperti tahun lalu, tapi mengajarkan firman Tuhan. Tugas kita mengajarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperbuat kepadamu. Mengajarkan firman Tuhan. Jadi amanah kita bukan menghafal, tapi kita harus wajib membacakan, mengajarkan kepada mereka anaknya. Itulah kekuatan kita di masa depan. Karena teknologi sangat berat di hadapan mereka, maka imanlah yang bisa mendapatkan mereka. Selama ini amanah karena kita HKBP ada 7 sumber pengajaran iman. Salah satunya disebut namanya konfesi, katekismus, agenda, dan kita HKBP khususnya tidak bisa lagi berbicara orang yang hidup dengan orang yang mati. Dilarang itu karena dia tidak ada. Karena roh orang yang meninggal telah kembali kepada Tuhan. Itu tertulis dalam Pengkhotbah 12:7. Roh kembali kepada Tuhan, tubuh kembali menjadi debu. Jadi amanah, tolong kita, saya percaya tidak ada lagi orang menyembah orang-orang mati atau berkata kepada orang mati. Dilarang amanahnya. Tapi kalau teman kita Katolik diperbolehkan, jangan dipersoalkan lagi ya. Siapa tahu bakal sahut ada kalau jangan diperdebatkan. Tapi kalau HKBP ini final, contoh, saya kejar masih jadi pengurus keluarga kita, ada mengaji mulu. Waktu acara keluarga, kita kan masih bicara dengan orang meninggal kan? Alkitab melarang itu. Jadi kita bicara bukan lagi kepada orang meninggal, tapi kepada Tuhan. Contoh, Tuhan berpilih orang baik. Jadikanlah kami, berkatilah kami orang baik seperti orang ini. Harus begitu katakan dengan. Jadi jangan lagi ada memilih. Tuhan melihat itu berubah Tuhan itu. Atau misalnya amanah, hati-hati berbisnis. Jangan pernah mendukung. Tuhan tahu itu berdoa Tuhan ya. Berdoa kepada Tuhan, kerja keras, pasti sukses bisnisnya ya. Selamat tinggal, selamat. Haleluya. Mulai hari ini kita sepakat jangan lagi bicara kepada orang meninggal. Juga jangan mendukung supaya sukses. Banyak berdoa, banyak kerja keras, membangun jaringan. Tuhan pasti berkati. Amin. Sepakat, selamat tinggal. Haleluya. Haleluya. Selamat terima ya. Dan bukannya meriah. Ini bahasa asing tapi sudah kita paham. Dalam pengajaran iman, amanah mana lebih dahulu? Akal dulu beriman. Akal dulu beriman. Iman dulu ya. Ada istilah begini, walaupun bahasa asing tapi sudah kita paham. Coba kita katakan. Fides, Warens, intelektus sama. Warens, intelektus sama. Fides, Warens, intelektus. Artinya iman akan mencari dianya sendiri. Iman akan mencari pengertiannya sendiri. Kenapa? Iman itu dari Roh Kudus. Maka kita beriman, Roh Kudus akan mengajari kita menjelaskan kepada anak-anak. Itu maksudnya. Tapi kalau kita pakai akal, tidak akan mampu kita mengajarkannya. Apa tadi? Sama-sama. Fides, Warens, intelektus sama. Fides, Warens, intelektus. Iman akan mencari pengertiannya sendiri. Sama-sama. Iman akan mencari pengertiannya sendiri. Sama-sama. Contoh amanah, doa, bukina, atau amanah. Kalau misalnya doa, yang pertama adalah iman dulu. Nanti ketika dijelaskan amanah pendeta, pasti kita mulai memahami iman
Ketika Amanina di suatu tempat atau yang biasa bawa mobil, dia bawa mobil, kemudian macet. Walaupun tidak ada yang melihat, tetap dia memuliakan Tuhan. Tidak ngomel. Berarti lulus di personal ya. Dilihat orang atau orang dilihat, tetap dia menjaga diri positif dan sabar. Itu namanya apa? Personal ya. Ketika sendiri pun tak ada yang melihat, tetap dia memuliakan Tuhan. Coba salam, haleluya. Baik, haleluya. Haleluya. Sudah lulus personal ya? Lulus? 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 Yang kedua, private. Nah, dong berbeda, misalnya aman dan berbeda. Private ya. Bagaimanakah hubungan kita dengan Ina? Apakah selalu lemah lembut atau bagaimana? Pergumulannya. Ina juga begitu ya. Lulus di personal, lulus juga di private. Itu maksudnya. Lulus ya. Itu syarat pengajar iman. Untuk bisa seperti ini kan harus dengan apa? Roh Kudus. Dan memang kita yang ada berdoa ya. Yang ketiga, publik. Umum, contoh ke gereja. Ada yang hilang amanah berhala dan hati. Itu hitam dan lapor. Tergantung mana lapor. Lapor amin. Betul dengan haleluya. Haleluya. Nah, lulus ya? Lulus ya? Oke, syarat pengajar iman sama-sama. Syarat pengajar sama. Syarat pengajar iman ketika sendiri. Sama-sama. Ketika sendiri dapat memuliakan Tuhan terhadap pasangan, anak dong, parumai dengan sadar hidup dapat memuliakan Tuhan. Di pesta, di gereja, di pasar memuliakan Tuhan. Itu ciri orang mengajar iman. Hendaklah lulus di ketika dia. Kalau begitu, kita satukan untuk energinya. Silakan berdiri amanah, hadap dan gerak. Hadap ke sana amanah saya. Ke sana ya, hadap dan gerak. Ada namanya biji transformasi. Oke, teman-teman juga kami. Ke sana ya. Coba yang di belakangnya ditaruh di atas pundak, tangannya bentuk karate. Coba 3 kali. Hujan gede. Hujan lebat jadi keras. Keras. Dapur. Biji transformasi. Dapur. Hujan gede. Hujan lebat. Dapur. Turun ke bintang. Iya. Naik. Turun. Naik. Balik kanan gerak dan dia. Iya. Hujan gede. Hujan lebat. Dapur transformasi. Iya. Dapur. Hujan gede. Hujan lebat. Dapur transformasi. Turun ke bintang. Hujan lebat. Dapur transformasi. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Enak satu biji? Enak? Artinya kalau kita sering kasih energi positif ya. Di mana punya? Ini pun tentang kebaikan. Jadi kan kita katakan pertama lulus sendiri, lulus dengan keluarga, lulus di mana saja ya. Nah, jadi juga di gereja di keluarga, tolong kita selalu memberikan.
Corina, sama-sama Ale Corina, Ale Corona. Berapa mau dikasih hadiah? Anggaran, syukurilah. Dan saya juga ya, syukurilah. Bahkan kalau boleh kita mendukung ya. Oke, dapat apa yang mulia? Yang lalu biarlah selama hidup kita belajar. Nah, dan sekarang kita katakan mengapa kita transformasi. Begini yang mengenai teknologi sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Oleh karena teknologi sudah banyak orang PHK. Betul tak? Kesulitan pekerjaan pun sudah banyak sekarang. Anak-anak kita pun tidak mudah mencari pekerjaan. Maka di keluarga cenderung konflik. Alani hemen. Tadi kan suami istri kan. Nah mulai hari ini seperti apa pun keluarga tetap menjaga Tuhan. Nah ada kita apa? Jangan gara-gara uang kurang di rumah, iman kita terganggu. Maka pengajaran iman adalah solusinya. Selalu apa? Al-Iman adalah iman. Maka benarlah tahun ini pengajaran iman. Kalau tidak dengan iman, kita stres. Kita stres. Gak mungkin kita hebat dengan mulai diri kalau bukan karena iman. Itu adalah karena kasih Tuhan yang kita yakin betul itu. Maka mulai hari ini tolong kita menjadi saluran berkah. Coba kata begini. Amanina tolong nasihatkan kepada anak tiga. Coba katakan, ada adalah tolong nasihatkan tiga kepada anak. Satu bahasa Inggris, tapi saya Indonesia kan ya. Ada sifat anak-anak kita yang lagi kerja disebut namanya white covering. Artinya nggak tahu pekerjaan itu, tapi dia gengsi bertanya kepada atasannya. Gengsi. Orang seperti ini nggak mungkin maju kan? Nasihatkan kepada mereka, nah kalau nggak tahu pekerjaannya jangan sungkan tanya kepada atasannya. Dinasihati di rumah. Nggak tahu pekerjaan itu tapi gengsi bertanya. Sama dengan kita amanahnya kalau misalnya ada PA, bos takut mau sampai bertanya. Nak tuh untuk kamu apa orang putih? Nggak apa-apa. Yang kedua adalah white quitting. Dia tidak mau mengerjakan pekerjaannya kalau tidak dibayar. Di gereja ini bilangnya kalau kita buktikan di gereja ini tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran sini. Bayarannya adalah Tuhan selalu memberkati kita dengan cara yang lain. Percayalah amanah, kalau di gereja ini sungguh-sungguh nanti anak-anak kita diberkati. Setuju tak ya? Tetaplah kita ikut gereja karena ini adalah pembinaan iman dengan segala macam dinamika ya. Yang ketiga adalah disebut namanya white breaking. Dia sebenarnya tidak bertahan lagi di pekerjaan itu, tapi takut pindah. Harusnya kan bersyukur kan? Nah apa solusinya? Solusi untuk ini adalah boleh kita nanti beritakan Amar 53 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apa boleh baca lagi? Jadi jawaban itu kepada anak. Kolose 3 ayat 23. Apa dikatakan di sana? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, sebegitu Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian juga amanah yang ada kondisi ini, kita baru nyanyi bukan untuk dunia, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kecewa apapun dinamika di gereja ini.
luar biasa. Yang pertama, kenapa orang bilang? Karena teknologi sangat berkembang berpengaruh pada keluarga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan dicatat. Gereja itu, rumah itu adalah Iglesia Domestika. Silakan ditulis. Nanti kita soal ini. Mengapa rumah menjadi pelajaran dari teknologi ya? Yang kedua, rumah itu adalah disebut namanya Iglesia Domestika. Sama-sama. Iglesia Domestika. Disitulah pengajaran pertama iman. Bahkan sekarang dikatakan adalah fatherless generation. Kehilangan ibu ayah yang mengajarkan iman. Jadi hal amal bahwa kita masih mengajarkan iman disebut namanya generasi kehilangan tokoh ayah dan ibu. Maka kita harus mulai dari besok. Nah kemudian teknologi. Nah kemudian juga adalah bagaimana kita targetnya mengajarkan kepada anak. Yang pertama, sama-sama dibawa usia sama-sama. Sama-sama dibawa usia sama-sama. Dibawa pinotoan. Dibawa pinotoan. Dibawa mengalir. Yang keempat adalah dibawa markohan launi. Seret markoha. Berempat doa jemaat HKBP Ermole sama-sama. Seret markoha sama-sama. Walaupun jemaat HKBP Ermole jawabnya seret markoha. Jemaat HKBP Ermole seret. Jemaat HKBP Ermole. Nah kemudian bagaimana kita mengajar anak-anak? Coba ditulis satu, disebut namanya tegas tanpa kekerasan. Sama-sama, tegas tanpa kekerasan. Tegas ya. Kalau kekerasan berkatakan pukulan. Tapi kalau tegas itu taat aturan. Contoh, anak-anak kita kan cenderung makin ya. Yang keluarga muda tolong bikin aturan udah besok dulu boleh mandi jam sekian sampai jam sekian, belajar jam sekian, tidur jam sekian, dibuat aturan di awal. Itu namanya tegas tanpa kekerasan. Sama-sama, tegas tanpa kekerasan. Sama-sama, tegas tanpa kekerasan. Contoh, dia melanggar, boleh dicabut HP. Nah, perjanjiannya kan jam sekian anak bukan belajar. Tapi jangan marah ya. Jangan marah namanya. Tarik. Besok-besok juga seperti itu. Lama-lama dia sadar.
Eklesia domestika. Rumah adalah gereja kecil, yang pertama iman ya. Setuju? Apa itu eklesia domestika? Gereja kecil. Rumah adalah gereja kecil untuk pengajaran iman. Nah yang kedua, mari kita transformasi. Sama-sama. Transformasi. Amanina yang dimaksud dengan transformasi adalah sama-sama roh, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan motivasi. Sama-sama roh mempengaruhi pikiran, perasaan, dan motivasi. Jadi yang menggerakkan itu adalah dari roh. Maka ada disebutkan berubahlah oleh pembaharuan diri. Sama-sama berubahlah, sama-sama berubahlah oleh pembaharuan diri. Di mana tertulis? Roma 12 ayat 7. Tanda-tanda jemaat yang berubah, coba kita baca bersama. Terlihat kan dari situ? Terlihat ya? Kita baca bersama. Roma 12 ayat 2. Sama-sama. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita jemaat yang sudah dibaharui, tahu mana yang dikehendaki Allah, mana yang tak dikehendaki. Kebencian itu kan tak dikehendaki Allah ya. Kebencian, kemarahan, apapun alasannya tak dikehendaki. Yang kedua, boleh dicatat. Status manusia saat ini disebut namanya dalam bahasa Inggris already and not yet. Sama-sama. Already and not, sama-sama. Already and not yet. Contoh. Inam, siapa tanya dulu Inam? Inam apakah sudah otomatis masuk surga? Inam, menurut Inam, apakah Inam sudah otomatis masuk surga? Apapun yang kita lakukan. Otomatis. Inilah yang perlu kita luruskan. Adakah orang di neraka? Ada. Ada di surga? Ada. Maka status kita adalah disebut namanya already and not yet. Artinya yang diampuni, yang dipulihkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Manusia pertama kan kudus. Sama-sama katakan. Manusia pertama kudus. Kudus kan? Kemudian menentang Tuhan. Jatuh ke dalam dosa. Andai kata Yesus tidak datang, maka hubungan kita otomatis masuk neraka. Masuk neraka. Tapi Yesus datang. Tapi kedatangan Yesus adalah membangun, memulihkan hubungan manusia
kudus. Tiap hari juga berdoa mengampuni dosa kan? Karena kita sadar kita masih tubuh yang lama. Selamat ketika selamat. Hai sahabat. Kalau doa pakai status sesuatu ya. Makanya ada transformasi. Mengingatkan kembali, orang Kristen HKBP sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan kami berjaga-jaga supaya hidup dalam Roh Kudus, supaya kita kudus ya. Itu harus tahu anak-anak untuk mengajarkannya. Di mana tertulis itu? Nah contohnya terbukalah tirai yang Allah yang hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, tapi kita masih menyadari tubuh yang lama ya. Kalau begitu coba berdiri semua, berhadapan berdua. Berhadapan berdua. Oke. Selamat ya. Oke. Coba ajarkan kepada teman apa yang didapat materi dari saya. Silakan. Anggaplah salah satu orang anaknya ya. Oke. Siapa duluan mengajarkan itu, tolong rambutnya yang lebih panjang dari berdua. Itulah pertama menjadi guru imam. Ayo. Dari materi saya itu apa yang amat ingat? Coba ajarkan kepada yang di depan. Ayo. Dari materi saja enggak ya? Yang diingat ya. Berhadapan ya. Oke, coba lepas tangannya. Rambut yang dari panjang itulah menjadi pertama. Apa yang diingat dari materi saya? Silakan. Ayo, mulai pertama tadi. Silakan ya. Yang diingat. Oke, silakan. Ayo. Dan diingatkan. Oke. Apa artinya already sama? Apa yang already? Already. Apa artinya tadi? Already. Hubungan kita telah dipulihkan. Ya, susah. Hubungan kita telah dipulihkan. Selama ini kan putus ya. Sama-sama. Already sama. Already artinya hubungan kita telah dipulihkan. Sama-sama. Dipulihkan. Not yet. Tetapi kita masih hidup dalam tubuh yang lama. Jadi harus transformasi. Semangat ya? Semangat? Oke, tepuk tangan yang mulia. Ada ayatnya. Nah, kalau saudara duduk, coba tangan begini. Silakan. Katakan transformasi sama-sama. Transformasi. Berubahlah oleh pemahaman budimu. Ini pelan-pelan. Katakan ada 3 dimensi manusia sama-sama. Roh, jiwa, tubuh. Sama-sama. Roh, jiwa, tubuh. Sekali lagi. Roh, jiwa, tubuh. Roh itu adalah dari Tuhan langsung, dan yang menghubungkan manusia kepada Tuhan dengan apa? Roh. Dan dia berdosa mati. Roh itu tidak berdosa karena itu dari Tuhan. Sepakat dulu ya. Yang perlu kita transformasi adalah jiwa atau hati. Sama. Jiwa atau roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Katakan roh bersumber dari Tuhan sama-sama. Dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh tidak berdosa. Yang perlu ditransformasi jiwa atau hati dan tubuh. Coba, silakan. Ada 3 isi hati. Sama-sama. Ada 3 isi hati. Silakan dicatat.
Pikiran. Pikiran ya. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, kehendak atau motivasi. Coba ulang. Kata-kata ini sama-sama. Satu, pikiran. Dua, tiga. Sama-sama. Pikiran, perasaan, motivasi. Apa buktinya pikiran ada di hati? Boleh dicatat. Tertulis dalam Matius 9 ayat 4. Nanti pertanyaan juga ini ya. Matius 9 ayat 4. Itu tandanya ternyata kita pikir hati kita pikir pikiran ini bukan di hati ya. Tapi kita berkata ternyata pikiran ada di hati. Karena kita kan dasarnya Alkitab, bukan psikolog. Oke, boleh catat Matius 9 ayat 4. Apa dikatakan di sini? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Itu bukti pertama, ternyata pikiran ada di mana? Pikiran yang jahat yang Bapak katakan. Kita sebagai orang Kristen, kembali lagi kita pelajaran imannya, refreshing, kembali ya. Yang kedua, apa buktinya perasaan atau emosi di dalam hati? Boleh dicatat namanya Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Roh Kudus. Kalau kita gelisah, berarti kita belum transformasi. Jangan gelisah ya. Yang ketiga, kehendak atau motivasi. Itu ada di dalam hati ya. Apa dikatakan di sana? Lukas 6 ayat 45. Boleh dilihat apa yang dicatat? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat, karena yang mengucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi yang mau kita transformasi ada tiga. Satu apa? Pikiran, perasaan, baru motivasi ya. Nah, tulis lagi. Bagaimana kita mengenal diri kita? Tulis ada 3 pikiran. Di situ ada yang pertama, pikiran kita ada 3. Satu, tulis amigdala. Biasa, amigdala. Tulis isinya adalah hal-hal yang buruk, sifat buruk. Jadi kalau kita sifatnya buruk, tersimpan di otak amigdala. Supaya kita mengenal diri kita ya. Yang kedua, disebut namanya adalah amigdala. Amigdala ya. Yang kedua disebut namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Ini sudah masuk ujian ini. Prefrontal cortex isinya adalah pikiran egois, pikiran sifat mengambil,
Temporo, Varietal, Jansen, isinya adalah sifat-sifat baik. Isinya adalah sifat-sifat baik. Jadi tiga otak kita, pertama tadi menyimpan sifat-sifat buruk sesama, menyimpan sifat-sifat buruk. Yang kedua, menyimpan pamrih. Pamrih artinya kalau dia baik dengan saya baik. Pamrih namanya dia. Yang ketiga, menyimpan sifat-sifat baik, tulus, ikhlas, menghargai, mengasihi. Tulus, menghargai, mengasihi. Jadi kita amanah tersimpan tiga jenis. Tinggal kita sekarang evaluasi diri, mana lebih dominan? Mana lebih dominan di antara kita? Sifat jahat masih tidak kan? Pamrih masih pamrih. Hari ini kita harus mengasihi ya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke, ada tiga tadi isi hati satu apa? Kita udah. Ada tiga isi hati satu apa? Pikiran. Sepakat ya? Nggak usah dilihat dulu juga pikiran ya. Pertama tadi apa? Pikiran. Yang kedua, perasaan. Ya, kehendak. Tepuk tangan yang meriah. Oke, yang pertama apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Itulah yang perlu kita jaga. Kalau begitu, sekarang bagaimana kita memperbaiki pikiran? Coba kita katakan, hai sahabat, perbaiki tiga: pikiran, perasaan, motivasi. Tulis, memperbaiki pikiran. Tulis, memperbaiki pikiran. Berpikirlah positif. Berpikirlah positif apapun yang terjadi. Berpikirlah positif apapun yang terjadi. Ayat Alkitabnya tulis Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Itu cara memperbaiki pikiran. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, yang patut dipuji, yang mulia, diinginkanlah semua itu. Jadi orang yang sudah pada reformasi hanya memikirkan yang baik-baik saja. Filipi 4 ayat 8 ya. Itu caranya. Ini namanya transformasi pikiran. Sepakat panggilannya? Siap? Udah beres pikirannya? Jadi apapun yang terjadi berpikir positif. Yang kedua, apa yang kedua isi hati namanya? Perasaan. Selalulah bersyukur setiap saat. Bersyukurlah dalam segala hal. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersyukurlah dalam segala hal. Sekali lagi berkata bersyukurlah. Berarti harus bersyukur. Kalau mengeluh berarti belum apa? Transformasi. Yang ketiga, motivasi atau kehendak. Motivasi atau kehendak. Tulis di situ, motivasi kita hanya memuliakan Tuhan. Hanya memuliakan Tuhan. Dasarnya adalah dua. Satu, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun
Bagaimana memperbaiki pikiran? Berpikir positif. Di mana tertulis? Maka bagaimana yang kedua? Perasaan. Bagaimana perbaiki? Selalu bersyukur. Di mana tertulis? Filipi 4 ayat 4. Yang ketiga, motivasi. Selalu menggunakan Tuhan. Di mana tertulis? Oke, lulus ya? Lulus? Lulus? Lulus ya? Nah, kemudian tulis. Kalau begitu, kita selalu melakukan tulis istilah asing tapi sejarah. Coba katakan, Eklesia sama-sama. Eklesia Reformata Semper Reformanda. 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 Tulis, sudah dibaharui dan terus menerus memperbaharui diri. Itu maksudnya. Tadi kan namanya already and not yet. Sudah dipulihkan tapi terus memperbaharui diri. Itu namanya transformasi. Coba goyang dengan semangat. Ayo semangat. Oke, sama. Eklesia sama. Eklesia Reformata Semper Reformanda. Sudah dibaharui hubungan kita dengan Tuhan dan terus menerus memperbaharui diri. Itu namanya apa? Eklesia Reformata Semper Reformanda. Amalina, tulis, ada 4 yang perlu dibaharui lagi. Ada 4 sebagai jemaat. Kalau tadi kan pribadi, pikiran, perasaan, perbuatan. Tapi sebagai jemaat ada 4. Tulis yang pertama, pembaharuan janji. Pembaharuan janji. Pembaharuan janji. Janji yang pertama, perharado. Ada namanya janji tahbisan. Perharado, janji apa? Tahbisan. Janji yang kedua, bagi keluarga, janji pernikahan. Janji apa? Pernikahan. Yang ketiga, janji siri. Ada janji ini. Yang keempat, janji baptis. Ada janji mau dibahagikan. Pertama tadi apa? Janji tahbisan. Yang kedua, janji pernikahan. Yang ketiga, janji siri. Yang keempat, janji baptis. Yang kelima, janji perjamuan kudus. Kan nggak bisa orang perjamuan kudus kalau masih ada kebencian kan? Nah, manesa dosa itu kamu, aku rasa berjauh, udah bagian bersyukur, ada janji. Oke, yang pertama tadi apa? Pembaharuan apa? Janji. Yang pertama apa? Janji apa? Janji tahbisan. 2, 3, 4, 5. Kita terus. Kedua, pembaharuan karakter. Tulis. Pembaharuan karakter. Berkarakter seperti Kristus. Pembaharuan karakter. Berkarakter seperti Kristus. Itulah orang yang sedang melakukan pembaharuan ini. Yang kedua tulis. Karakter 9 buah roh. Karakter 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan,
dalam tradisi Batak. Siapa nomor tubuh? Teman semarga. Siapa guru? Guru kita. Coba katakan, Aleluya. 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 Dan lihat yang dulu berlaku juga di gereja. Pertanyaan, siapa di gereja dipakai Tuhan sumber berkah? Sudah siapa di gereja? Siapa? Siapa? Pendeta. Kan gereja kan bukan? Coba katakan Aleluya. Aleluya. Amang pendeta. Tidak pendeta. Hula-hula ya. Itu berlaku kulturnya. Jadi kita menghormati di web siapa di web? Sebuah web hormati dia itu maksudnya ya. Jadi orang Batak mengambil adopsi dari orang Batak dalam kita kedua. Jadi pendeta adalah harus dihormati karena iman, bukan karena jabatan. Yang kedua, siapa dalam tubuh? Sesama luas, saling menghargai. Siapa dulu? Nabi sebelum bimbinglah dia. Jadi kultur artinya sopama hula-hula, mana dalam tubuh, ini baru hormati pendeta, hargai secara luas, bimbinglah maksudnya. Itulah kultur kita. Yang kedua, tulis laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan sama. Yang kita dikatakan tidak ada laki-laki yang tidak bersumber dari perempuan, tidak ada perempuan yang tidak bersumber dari laki-laki. Itu kultur kita. Yang ketiga adalah tulis yang keempat, pembaharuan kompetensi. Sama. Kemampuan sama. Pembaharuan kemampuan. Satu tulis personal sama. Personal. Tulis personal. Tulis personal. Dia hebat di bidangnya. Inang di antara inang ada yang kerja, inang kerja. Siapa yang bekerja di kapal yang bersama dengan kepada di sini? Atau guru inangnya? Inang membawa dan kerja apa? Inang siapa? Berkabar inang berkabar yang dimaksud dengan kemampuan personal. Kalau bicara mata pelajaran agama Kristen, inang yang hebat. Itu namanya kemampuan personal. Hebat kita di bidang kita. Yang kedua, kami inang boleh hebat personal di agama Kristen, tapi inang kita namanya kemampuan komparatif. Tolong inang hubungkan kemampuan inang itu dengan yang lain. Komparatif. Inang jago mereka kan? Inang jauhi mereka. Tapi itu personal. Tapi walaupun jago inang mereka, tolong dihubungkan dengan yang lain. Itu namanya kompetensi komparatif. Dibandingkan. Dan gue jago sakti. Di gereja dan gue jago sakti. Nggak bisa. Harus di-compare ya. Masih ada lagi di atas lagi. Baru yang ketiga, kolaborasi. Harus bersatu ke semua. Tapi kita bilang, ada 4 pembaharuan. Satu apa? Coba dengan mata. Ada apa bersama? Janji sama. Janji 2. Kalau ada 3, 4. Dengan cepat. Apa kita jawab? Janji sama. Janji kedua. Karakter. Untuk kemampuan ya. Oke, kalau begitu, mari kita berdiri yang rawat tanpa alasan. Berdiri semua sebelum gitu ya, supaya kita tidak keluar. Oke, berdiri semuanya. Boleh tangan begini. Tapi yang punya kerjaan hati-hati ya. Oke, tangan. Ho ho ho. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi. Yang ketiga nanti salam sama
logikanya, logika Tuhan. Logos. Ayatnya adalah 1 Korintus 9, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang ada di tulisnya? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya Logos adalah kita mengajarkan pikiran Kristus melalui apa? Alkitab. Jadi pikiran Kristus itu digambarkan adalah Alkitab. Isi Alkitab itu adalah pikiran Kristus. Logos. Jadi pengajaran hanya boleh bersumber dari mana? Alkitab. Atau yang lain. Kalau tadi saya katakan ada 2 ada konversi, tapi intinya adalah dari Alkitab. Yang kedua, patos. Patos. Patos artinya ketika menyampaikan firman Tuhan harus dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak akan bisa kita mampu mengajarkan firman Tuhan. Coba katakan sama kita, patos, sama patos. Patos. Ketika menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau sama kita mengajarkan firman Tuhan dari logika, itu tidak berapi-api dan tidak merebut. Selamat pagi. Silakan ditulis, dan sumbernya adalah tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Saya bacakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Selamat pagi, semangat, dua. Harus dengan cara seperti itu. Jadi kalau omongin yang mengajarkan harus semangat ya. Roh Kudus menyala-nyalanya. Kalau kita takut berarti itu bukan kekuatan Roh Kudus, berarti kekuatan diri sendiri. Yang ketiga adalah etos. Firman Tuhan yang disampaikan terlebih dahulu kita hidupi. Apa yang kita sampaikan adalah kita hidupi. Itu namanya etos. Coba sama-sama logos. Sama-sama logos. Patos. Etos. Logos. Logos. Dasarnya firman Tuhan. Patos. Roh Kudus. Etos. Kita adalah pelaku firman Tuhan. Ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sama-sama logos, sama-sama logos, patos, etos. Coba kita buktikan namanya etos. Angkat tangan lagi namanya, izin, angkat tangan. Angkat etos, etos. Apa yang saya katakan, mohon lakukan kita. Etos. Banyak ketentuan, tapi harus konsisten. Apa yang saya katakan, mohon lakukan. Buka. Tutup. Dan coba dari ada dengar. Ada dengar. Nah, etos itu. Bukan error, bukan betul. Ini kan dalu kan bukan di sini kan. Walaupun sebuah contoh dalu, kemungkinan konsisten di sini dalu kan. Berarti dalam namanya apa? Etos. Pelaku firman Tuhan kan bukan. Saya melanggar kemungkinan dalam konsisten ya. Dalam semua situasi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tepuk tangan yang mulia. Saya melanggar kemungkinan adalah tidak melanggar kan. Berarti pelakunya kemungkinannya etos. Logos, 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 patos, etos ya. Logos, logos bersama Roh Kudus.
Satu, apa definisi iman? Kenapa nggak bunyi? Inang? Yang kedua, sumber iman. Dari mana? Apa itu iman? Sumber iman. Yang ketiga adalah 5 kesempatan orang yang percaya mendapatkan anugerah iman. 5 kesempatan orang percaya mendapatkan anugerah iman. 5 kesempatan. Baru yang keempat adalah 4 faktor pendukung peningkatan iman. 4 faktor pendukungnya. Saya sebagai orang tua, Ina orang tua, Ama orang tua, urutan ini mari kita kuasai. Yang kelima, satu sumber iman, tapi manusia itu berbeda-beda cara menghayatinya. Maka ada 3 tingkatan iman. Yang pertama, mari kita bersepakat. Barangkali kita bisa diskusi apa yang dimaksud dengan iman menurut Amanina. Iman yang kita pahami. Iman, kepercayaan, bagus. Apa lagi? Kepercayaan ya. Kalau aman betul kami, aman betul kami. Iman juga betul-betul iman bahwa apa yang sudah kita dapatkan dari oke, apa yang kita cari berdasarkan ajaran agama. Oke, tulis iman menurut Alkitab, tulis Ibrani 11 ayat 1. Tadi bagus itu karena relevan juga, sesuai juga ya. Tulis iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dasar. Iman itu dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkannya. Dasarnya iman. Anda iman, adakah iman? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat tapi kita percaya kan? Jadi betul tadi itu percaya dengan pedoman. Oke, apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, Alkitab, kapan orang percaya menerima anugerah iman? Ada 5. 1, ketika dalam kandungan. Tokohnya adalah Jeremia. Sejak dalam kandungan telah dipilih menjadi hamba Tuhan. Jeremia tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5. Ada di ayat 5. Yang kedua adalah
Yang ketiga adalah mencari Tuhan. Dia mencari khotbah 5 bulan yang lalu itu tokohnya Nikodemus. Mencari Tuhan, Nikodemus. Dia orang rasional, orang Yahudi, tokoh, tapi dia mencari Tuhan. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 5. Oke, Yohanes 3 ayat 5. Yang keempat adalah ketika dia dewasa, pada masa dewasa, tokohnya adalah Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Ditegur Tuhan dia kan ketika dewasa. Kita pun kadang-kadang ditegur juga ya. Saudara. Sudah ditegur dengan berbagai macam peristiwa kan? Kita juga sudah ditegur juga kan? Teguran itu adalah bukan dengan kita. Yang selanjutnya adalah kelima adalah namanya Lydia. Lydia penjual tepung karena dia mendengarkan khotbah. Ada tertulis dalam Kisah Rasul 14. Kemudian tadi yang Paulus tadi Kisah Rasul 9 ayat 6. Karena kita pengajaran iman, maka semua dasarnya dari Alkitab. Bukan dikarang ya. Apa yang dikatakan? Ada 5 kesempatan manusia mendapatkan anugerah iman. Yang pertama tadi apa? Dalam apa? Kandungan sama. Dalam kandungan sama. Siapa tokohnya Bangina? Yeremia. Mantap. Yang kedua, ketika bertemu ya, siapa tokohnya? Murid-muridnya kan. Yang ketiga, ketika mencari ya, siapa tokohnya? Nikodemus kan. Selanjutnya, ketika dewasa, siapa tokohnya Bangina? Yang kelima, Lydia. Siapa tuh? Mencari Tuhan. Coba kita tanya, hai sahabat, dari kelima itu, yang mana kita makawan kita menerimanya? Hati-hati Bangina. Saya pernah bertanya kepada remaja apa pada di sini, mengapa engkau menjadi Kristen? Apa dia bilang? Karena ayahku Kristen. Turunan. Alkitab mengatakan tidak ada agama turunan. Iman boleh diwariskan, tapi kalau banyak pengajaran boleh, tapi iman adalah hanya dari Tuhan. Kalau bukan dalam kandungan, bisa ketika dewasa, makanya ada yang akan menjadi murtad kata orang sana ketika dewasa. Tapi anak-anak kita ajar terus supaya jangan pindah agama. Setuju ya? Itulah gunanya terus diajarkan dari rumah. Yang lalu ialah oke. Yang ketiga, yang keempat. Ada 4 faktor pendukung iman. Sekarang ditulis 1. Oleh Roh Kudus. Itu nomor 1. Yang kedua, pendiri gereja. Boleh katakan amankan pengurus kumpulan, mungkin ketua, sekretaris, boleh katakan pengurus kur. Coba katakan, kau usah dia. Enggak mau berikan contoh aja. Katakan ketua, katakan ketua pembina, katakan Dina yang kedua, sekretaris, bendahara. Kalau amam lansia, siapa itu amam lansia? Ada ketua amam, kedua, ada sekretaris kita amam. Oh iya, bendahara kita kan?
Orang tua, bagi yang keempat adalah anak-anak membaca firman Tuhan sendiri. Oke, yang pertama tadi sebagai pendukung iman pertama tadi apa? Roh Kudus. Sama. Roh Kudus. Yang kedua, pendidik gereja. Tidak. Orang tua, bapak, anak-anak itu diminta membaca firman Tuhan. Silakan ditulis. Yang pertama Roh Kudus. Ditulis. Roh Kudus adalah dari 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Pendidik gereja adalah 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Yang ketiga adalah orang tua, Efesus 6 ayat 4. Baru membaca firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Yang atas pada semua. Efesus yang mana? Efesus 6 ayat 4. Orang tua. Didiklah anaknya, pengajaran. Tujuan pengajaran itu kan dinasihati, ditegur gitu ya. Tapi dengan dasar kasih tentunya. Anak-anak diminta membaca firman Tuhan ada dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan maksudnya. Jadi kalau mereka dengar, mereka bacakan akan diberi. Oke, pertama tadi apa? Roh Kudus. Sama. Roh Kudus 1 Korintus 2 ayat 12. Pendidik gereja atau pengurus adalah 1 Petrus 5 2 sampai 3. Yang ketiga adalah orang tua, Efesus 6 ayat 4. Anak-anak baca firman Tuhan dari Roma 10 ayat 2. Selanjutnya adalah 3 tingkatan iman. 3 tingkatan iman. 1 disebut namanya novisia. Novisia. Dia tahu firman Tuhan tertulis tetapi tak percaya. Tahu firman Tuhan tertulis tapi tak percaya. Roma 10 ayat 14. Dia tahu firman Tuhan tetapi tak percaya. Iman sudah diberikan kepadanya tetapi dia tidak percaya. Yang kedua, asensus. Dia katakan firman Tuhan itu tetapi tak dilakukan. Contoh, coba kita katakan dulu iman percaya kita dalam bahasa Batak pondok batu au persia sama. Au persia sama. Itu di sama. Sama-sama. Au persia di dia jalan abon seperti yang tahu gereja
percaya dan melakukan. Itu yang berapa? Percaya dan melakukan ya. Percaya dan siapa yang ngomong? Lalu dia tahu
bersyukur